Mari jemaat Tuhan yang beribadah online pada hari ini, sama-sama kita perkatakan firman Tuhan Mazmur 91. Demikian firman Tuhan, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjagai engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya, haleluya, shalom. Umat Tuhan GBI Legend Suprapto dan semua yang menyaksikan tayangan ini, kami dari tempat ini mengatakan, menyampaikan salam shalom. Damai sejahtera Allah memelihara hati dan jiwa pikiran kita, juga menyertai Anda dan kami semua umat Tuhan. Saya berharap keadaan kita sampai dengan hari ini tetap dipelihara oleh Tuhan. Amin. Kebaikan Tuhan tidak perlu dipertanyakan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Bahkan pribadinya sendiri sebenarnya tidak perlu dipertanyakan. Kitalah umatnya, kitalah ciptaannya yang harus berani masuk hampiri dia untuk menerima kasih karunia. Sebentar nanti juga kita akan menerima perjamuan. Saya berharap, saya menghimbau untuk kita semua membesarkan hati pada pagi hari. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih sampai hari ini Engkau pelihara umat-Mu, Engkau pelihara hidup kami masih bisa makan, minum, istirahat, beraktivitas, bekerja dengan baik sekalipun ada masalah tetap yang harus kami hadapi Tuhan. Tapi kami diberi kekuatan, kami diberi hikmat, kami diberi kasih karunia-Mu untuk kami rest, kami istirahat di hadapan Engkau, dan biarkan Engkau yang bekerja di dalam hidup kami. Kami mau mengandalkan Engkau sepenuhnya, kami percaya kuasa salib-Mu, kami percaya kuasa darah anak domba Allah, dan kami percaya kuasa perjamuan kudus itu menyatukan kami dengan Allah kami di sorga melalui darahnya yang tunggal, melalui darah Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, beracara lagi ibadah pagi hari ini. Ibadah ini milik Engkau, kami menyerahkan ke dalam tangan. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Siapkan hati kita pagi hari ini, kita memuji dan menyembah Tuhan.
Kuasa darah Yesus melepaskan kami. Haleluya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom semuanya. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Secara umum, arti dari paradigma adalah sebuah cara orang memandang sesuatu. Paradigma yang dimiliki seseorang mempunyai peranan penting untuk menentukan bagaimana ia bersikap kepada kejadian yang dialami dan meresponi hal-hal yang terjadi dalam hidupnya. Saat kita mendengar mengenai paradigma yang baru, tentu kita berpikir, jika ada paradigma yang baru, pasti ada paradigma yang lama. Mari kita bandingkan keduanya. Perbedaan pertama adalah paradigma lama adalah hasil kejatuhan manusia di dalam dosa. Sedangkan paradigma baru ada proses manusia menerima karya salib Kristus di kayu salib. Perbedaan kedua, paradigma lama berasal dari dunia, sedangkan paradigma baru berasal dari Bapa di sorga. Perbedaan yang ketiga, manusia yang memakai paradigma lama berpandangan semua untuk diri sendiri, sedangkan orang percaya yang memakai paradigma yang baru mempunyai fokus untuk menyenangkan Tuhan. Perbedaan yang keempat, tujuan dari manusia yang memakai paradigma lama hanya semata-mata ingin dihormati dunia. Di sisi lain, orang percaya yang memakai pandangan yang baru mempunyai tujuan untuk membawa penghormatan hanya kepada Tuhan. Perbedaan yang terakhir, manusia yang memakai paradigma lama melakukan hal-hal baik hanya supaya tidak masuk neraka dan takut tidak diberkati. Di sisi lain, orang yang percaya yang memakai paradigma baru mempunyai motivasi untuk berbuat baik karena mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan dan melakukannya dengan sukacita karena mereka mengasihi Tuhan. Jadi, setelah kita mengetahui perbandingan antara paradigma lama dengan paradigma baru di dalam Tuhan, tentu kita ingin hidup di dalam paradigma baru. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa hidup dalam paradigma yang baru di dalam Tuhan? Yuk kita lihat contoh dari seorang bernama Zakheus. Zakheus adalah seorang pemungut cukai yang hidup di kota Yeriko, di mana pada zaman itu
pemungut cukai dipandang hina karena dianggap melakukan pemerasan. Namun suatu kali, saat mendengar Yesus datang ke kotanya, dia memanjat sebuah pohon supaya bisa melihat Yesus. Perjumpaan dengan Yesus terjadi saat itu. Setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, paradigmanya berubah. Tukang peras ini seketika menjadi murah hati. Saat itu juga dia berkata bahwa setengah harta miliknya akan diberikan kepada orang miskin. Dan jika ada yang pernah diperasnya, akan dikembalikan 4 kali lipat. Perubahan paradigma hanya bisa terjadi saat kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengalami perjumpaan dengan Dia? Pertama, tentu kita harus mengalami kelahiran baru. Apa itu kelahiran baru? Waktu kita mengakui dosa-dosa kita, menerima karya Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib untuk setiap kita, kemudian mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, dikatakan bahwa kita mengalami satu proses kelahiran baru yang supranatural. Firman Tuhan katakan bahwa orang-orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Di samping itu, Tuhan Yesus mengatakan sebelum Dia naik ke sorga bahwa kita tidak ditinggalkannya sendiri. Dia menjanjikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu, kini ada bersama dengan kita. Bahkan sesuai dengan yang disampaikan oleh gembala pembina kita Pak Niko, bahwa kita sedang dalam masa Pentakosta yang ketiga, di mana Roh Kudus sedang dicurahkan dengan dahsyat yang akan membangkitkan generasi Yeremia yang mencintai Tuhan Yesus dan menghasilkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Roh Kuduslah yang akan memberikan kuasa kepada setiap kita untuk mengalami perubahan paradigma. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah dalam pembaharuan budi sehingga kita dapat mengetahui kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Inilah paradigma yang baru itu. Namun, selain kita mengalami perubahan paradigma karena menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, kita juga perlu berusaha untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Hal penting yang harus kita ingat adalah kita hidup di dunia ini hanya sementara. Firman Tuhan katakan, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap ada untuk selama-lamanya. Biarlah kita fokus kepada kekekalan dan hidup selalu untuk melakukan kehendak Allah. Satu lagi, kita mengalami perubahan paradigma saat kita membaca firman Tuhan atau Alkitab. Membaca Alkitab dengan tekun akan merubah cara pandang kita menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Karena di dalam Alkitablah dituliskan semua kehendak Allah bagi setiap kita. Nah, karena kita sudah lahir baru, sudah menerima Roh Kudus dan kuasanya yang dahsyat di masa Pentakosta ketiga ini, yang perlu kita lakukan supaya memiliki paradigma yang baru ialah, yang pertama, hidup tidak serupa dengan dunia ini. Yang kedua, tekun membaca dan mempelajari Alkitab. Dan yang ketiga, ikuti tuntunan Roh Kudus setiap hari. Mari kita hidup dalam paradigma yang baru dengan sukacita karena Tuhan Yesus sungguh mengasihi setiap kita. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu percaya bahwa kiri kanan depan belakang kita ada Tuhan yang menyertai. Saya belum lihat suaranya, saya belum dengar suaranya, katakan amin. Belum keras katakan amin. Haleluya.
Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Sama-sama. Ada Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Sebab Dia angkatan genggam menghadapi semua musuhku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Selalu memandang Tuhan, selalu memuji-Nya. Ku berpasrah kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan melindungiku. Sebab Dia takkan gentar menghadapi semua musuhku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga atas kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami boleh masuk dalam bulan Maret tahun 2022. Terima kasih Tuhan semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih atas kasih setia-Mu kepada kami tak berkesudahan Tuhan. Tuhan, kami mau responi kasih setia-Mu dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Sungguh-sungguh peka suara Tuhan dan mentaatinya dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapak di surga. Karena sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Kuduskan, sucikan oleh bilur darah Yesus Kristus. Ampuni segala apa yang dilakukan hamba-Mu ini Tuhan. Kiranya darah Yesus Kristus menyucikan hamba dan memakai hamba sebagai alat Tuhan. Dan kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini diberkati, diurapi dengan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, shalom, shalom. Puji nama Tuhan. Tanpa terasa kita sudah masuk minggu pertama kembali, yaitu dalam bulan baru, yaitu bulan Maret tahun 2022. Hari ini saya akan berkhotbah tentang paradigma baru, datangkan mujizat. Paradigma baru, datangkan mujizat. Mari kita buka firman Tuhan dalam Hakim-Hakim 7 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lainnya dari rakyat itu, semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Haleluya. Apa yang dimaksud dengan paradigma? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paradigma adalah model dan teori dalam teori ilmu pengetahuan. Atau paradigma adalah kerangka berpikir atau pola pikir. Dalam kondisi saat ini kadang kita melihat apa yang terjadi dalam kehidupan kita seolah-olah aduh, masa depan saya sudah suram. Waduh, hancur semua bisnis saya. Aduh, karir pekerjaan saya menurun, bahkan hampir nyaris hilang.
Kalau engkau punya pola pikir seperti itu, ya, berdasarkan pikiran secara duniawi itu hal yang wajar. Tapi Tuhan mau ubah pola pikir kita semua ini. Mungkin kita merasa gagal. Seperti film zaman dulu katakan, son, gagal maning ke. Jangan pernah ya putus asa di dalam kegagalan. Ya, tetap semangat dan kuat. Ya, sekalipun mungkin di dalam kasat mata kita melihat kapasitas kita sudah mulai berkurang. Ataupun tidak ada dasar untuk bisa berharap. Tapi percayalah, kita masih punya Tuhan. Katakan, aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Terus maju dan berjalan bersama Tuhan. Tanggalkan semua paradigma lama. Yaitu keputusasaan, kekecewaan. Ataupun segala sesuatu yang menghambat kita untuk maju. Ya. Nah, kalau kita lihat dalam ayat ini, yaitu di mana Gideon saat itu ditunjuk untuk memimpin pasukan melawan pasukan Midian. Siapakah pasukan Midian itu? Pasukan Midian adalah pasukan penjajah, ya, yang selalu membuat bangsa Israel mengalami kehancuran. Ya, pada saat bangsa Israel sedang menanam, ya, pada saat akan menuai semua tanamannya di bumi hanguskan. Sehingga mereka merasa kesengsaraan. Ya, kita lihat bahwa paradigma lama kadang-kadang kita katakan kemenangan melawan musuh minimal jumlah pasukan sama atau lebih. Nah, itu pikiran manusia dan itu ideal dan itu benar. Tidak mungkin kita punya kekuatan ya melawan musuh. Ya, musuh kita pasukannya banyak, ribuan atau puluhan ribu. Kita hanya ratusan, seperti apa yang dialami oleh Gideon, ya. Kalau seandainya Gideon masih pakai pola yang lama, aduh gak mungkin lah. Tuhan, engkau sortir pasukanku yang sudah aku siapkan, secara idealnya 32.000 melawan pasukan Midian. Tapi engkau sortir terlalu banyak, sehingga engkau harus kurangkan menjadi 10.000. Dan 10.000 pun engkau bilang masih kurang, masih kebanyakan, harus dikurangin lagi. Sampai sisa 300 orang. Nah, kalau seandainya pakai paradigma lama, aduh, pasti takut dan cemas. Bagaimana mungkin bisa menang? Ya, seperti di dalam Yesaya 43 ayat 19. Buat jalan di padang pasir tidak mungkin lah. Ya, nggak mungkin terjadi. Dalam kata, tapi Tuhan katakan dalam Yesaya 43 ayat 19, aku akan membuat jalan di padang gurun. Aku akan membuat sungai-sungai di padang belantara. Jadi segala sesuatu paradigma lama yang menghambat atau menghalangi dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus tanggalkan. Jangan ingat-ingat masa yang lalu, kata Tuhan. Ya, ingat dan fokus kepada Tuhan. Nah, kita lihat kenapa bangsa Israel ini dijajah oleh orang Midian selama 7 tahun. Hakim-Hakim 6 ayat 1 di situ dikatakan, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian. 7 tahun lamanya. Wow. 7 tahun mengalami penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel. Kenapa? Oh, bangsa Israel sudah melupakan kuasa Tuhan yang hebat dan dahsyat. Dia pakai paradigma duniawi. Bukankah firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2? Ya, di situ dikatakan, ya, Roma 12, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, bangsa Israel ini saat itu mencoba paradigmanya serupa dengan dunia ini. Mereka tercemar dengan menyembah para Baal dan menjadi suatu yang jahat yang di mata Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan pelajaran karena bangsa Israel sangat dikasihi dan disayang oleh Tuhan. Ingat ya, kalau Tuhan memberikan pelajaran bukan berarti Tuhan itu jahat, tidak. Tuhan tuh mau umatnya kembali kepada Tuhan. Nah, ingat, sama seperti kalau kita punya anak ya, anak kita sudah dikasih tahu ini 1 kali tidak ingat, kasih tahu 2 kali gak ingat, gak mau, dan bahkan cuek, bahkan tidak pedulikan seorang
apa yang diperkatakan oleh seorang ayahnya atau orang tuanya. Sampai-sampai Amsal bilang, kalau engkau memukul dia dengan tongkat, maka engkau menyelamatkan nyawanya. Artinya tentulah memukul anaknya tidak sembarangan. Pastilah pukul yang sudah dibuat oleh Tuhan supaya diingat, yaitu pantatnya untuk dipukul supaya dia sadar. Nah, saat ini bangsa Israel mengalami peringatan dan juga pengajaran dari Tuhan, sehingga dia harus mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Ya, kita lihat paradigma baru yang kita harus lakukan dalam kitab Hakim-Hakim ini. Kita buka Hakim-Hakim 6 ayat 5 sampai 6. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya. Ini orang-orang itu adalah orang-orang Median. Dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Nah, itu orang-orang Median, sangat banyak. Ribuan bahkan puluhan ribu. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Median itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Paradigma baru yang harus dipakai oleh bangsa Israel itu ya satu, andalkan Tuhan, berseru kepada Tuhan. Sekali lagi, andalkan Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Jangan andalkan kekuatan sendiri seperti pola-pola pikir zaman dulu. Lupakan semua itu. Andalkan kekuatan sendiri, andalkan kekuatan orang lain. Tapi sungguh-sungguh andalkan dan berharap kepada Tuhan. Bukankah firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tapi terkutuklah orang yang berharap pada kekuatannya sendiri. Ingat ya, paradigma yang lama hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Merasa kamu bisa, merasa kamu hebat, itu tanggalkan. Tapi berserahlah kepada Tuhan. Itu ya, jadi yang pertama paradigma baru yang harus digunakan terlepas dari orang jajahan Median, yaitu andalkan Tuhan, berseru kepada Tuhan. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara mengalami masalah dan pergumulan. Mulai hari ini paradigma baru dipakai, yaitu andalkan Tuhan, berseru kepada Tuhan. Yang kedua, bangunlah mezbah Allah, hancurkan segala berhala yang buat Allah cemburu, pilu hatinya, dan melihat perbuatan manusia yang jahat. Dan yang kedua adalah bangunlah mezbah Allah. Kita buka dalam Hakim-Hakim 6 ayat 10. Ya. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Penting sekali kita mendengarkan firman Tuhan. Kembali kepada Bible. Kembali kepada firman Tuhan. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Ingat itu. Kalau kita tidak mengingat mezbah Allah, maka masa depan kita akan mengalami tidak enak. Sekali lagi, bangunlah mezbah Allah dan hancurkan segala berhala yang buat Allah cemburu. Ya, berhala-berhala. Apa itu berhala, Pak Pendeta? Saya tidak menyembah patung, Pak Pendeta. Ya, di dalam Kolose 3 di situ dikatakan begini. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya begini. Dalam Kolose 3 itu dikatakan yang sama dengan berhala adalah kecemaran, kenajisan, hal-hal yang duniawi yang membuat sesuatu Allah cemburu. Ya, dinomorduakan Allah, itu yang namanya berhala. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, prioritaskan Allah, ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Di sini firman Tuhan lanjut, kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkan korban bakaran. Dengan kayu tiang berhala akan kau tebang itu. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya. Dan diperbuatnya lah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya. Ya, karena keluarganya itu kaum keluarga Manasye. Dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu.
pada waktu siang maka dilakukannya pada malam, waktu malam. Nah ini perlu hikmat juga ya. Ya tidak boleh, kita harus berhikmat. Jangan melawan arus, tapi sungguh-sungguh ya. Artinya bermain cantik gitu ya. Gideon ini suatu luar biasa, dia adalah orang strategi yang hebat gitu loh. Nah ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mesbah Baal itu. Telah ditebang tiang berhala di dekatnya dan telah dikorbankan lembu jantan yang kedua di atas mesbah yang didirikan itu. Berkatalah mereka kepada yang lain, siapakah yang melakukan itu? Setelah diperiksa dan ditanya-tanya, maka kata orang, Gideon bin Yoas, dialah yang melakukannya. Itu Gideon bin Yoas luar biasa. Ya. Gideon bin Yoas ini ada orang yang hebat. Dia orang strategi yang luar biasa. Ya. Sehingga dia untuk dapat membumi hanguskan segala berhala-berhala, dia tidak lakukan menantang terlalu di depan mata, yaitu dia hancurkan di tengah malam seperti itu. Nah, yang ketiga, jangan lupa pengakuan bahwa Allah yang menolong semuanya. Jangan mencuri kemuliaan Allah. Ya, paradigma baru yang kita pakai yaitu segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kalau engkau berhasil, kalau engkau beruntung, jangan beranggapan wah ini gara-gara saya. Oh belum tahu gua, kayak seperti besar kepala. Sekali-kali jangan engkau sombong kalau seandainya engkau berhasil nanti ataupun beruntung. Tapi sungguh-sungguh lebih rendah hati sehingga semuanya itu berikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Seperti dalam Hakim-Hakim 7 ayat 2 situ dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat bersama-sama dengan engkau itu pada waktu yang kukehendaki untuk menyerahkan orang-orang Midian di dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Tuhan tidak mau kalau orang manusia yang ditolongnya itu sombong. Tuhan tidak mau kalau orang yang Tuhan buat berhasil itu memegahkan diri seolah-olah semua keberhasilan itu karena dirinya sendiri. Tuhan tidak mau. Ini paradigma baru yang harus kita pakai. Amin. Haleluya. Yang keempat, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini penting sekali. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya. Jadi kalau kadang-kadang kalau kita dalam saat pandemi ini kita putus asa, sepertinya sudah tidak ada harapan. Ingat, kita masih punya Tuhan. Ya, kita masih punya Tuhan. Bagi Allah tidak yang mustahil. Ya. Sekalipun pasukan Gideon hanya 300 orang dengan alat perangnya hanya sangkakala, buyung dan suluh api, sanggup kalahkan pasukan Midian jumlahnya puluhan ribu. Tentu dengan peralatan perang yang canggih saat itu, seperti pedang, ya perisai, semuanya. Strategi Gideon ini, Gideon menyebarkan pasukannya sedemikian rupa untuk dapat memberikan kesan bahwa pasukan Midian itu diserbu dari 3 sisi, 1, 2, 3. Sesudah itu dia memakai sangkakala, bahasa Ibrania soparot, ya, atau disingkat sopar. Nah itu namanya sangkakala. Itu tanduk kambing jantan. Seperti itu. Itu sangkakalanya. Ya. Buyung yang kosong dan obor. Buyung kosong dipakai untuk menyembunyikan obor hingga saat yang tepat. Nah, jadi buyungnya itu untuk menutup obor yang ada nyala itu. Karena mereka mengepung pasukan Midian yang puluhan ribu itu pada saat tengah malam. Ya, menyembunyikan. Kemudian Gideon bertujuan untuk mengadakan serangan mendadak. Pada tengah malam orang-orang Midian akan terbangun oleh suara sangkakala, ya, terbangun kaget. Dan itu bersamaan ya pada saat komando dari one komando yaitu dari Gideon. Ini artinya unity, penting sekali dalam hal keberhasilan. Bukan siapa yang hebat, bukan siapa yang paling hebat, paling besar, paling benar, bukan. Kita harus satu hati, unity, ya. Kalau kita masih pakai pola yang lama, ya, misalnya, jealous,
Ataupun wah kenapa dia posisinya lebih tinggi daripada saya. Wah itu nggak bisa bahkan berhasil. Pasukan unity, pasukan yang menjadi kuat dan tangguh membuat ya mereka mengalami kemenangan. Dan kemenangan itu adalah kemenangan bersama. Bukan karena kemenangan Gideon yang memimpin. Ini paradigma. Kadang-kadang kalau dunia ini gara-gara gue nih hebat. Tapi ini adalah kemenangan dari Tuhan. Keberhasilan itu dari Tuhan. Keberuntungan itu dari Tuhan. Itu. Ya. Nah, makanya ya, paradigma yang baru itu menjadikan ya, kita mengalami mujizat yang besar. Nah, dengan demikian Gideon mengharapkan dengan pertolongan Allah untuk mengacaukan perkemahan musuh. Mari kita buka dalam Hakim-Hakim 7 ayat 20 sampai 22. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama, garis bawahi bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. Ya, unity, jangan sendiri-sendiri. Ya, bukan wah ini program gua, gereja gua yang paling hebat. Enggak. Pelayanan itu jadi satu hati, ya sehati. Bukan wah saya ini yang paling berhasil, program saya paling hebat, paling berhasil. Bukan. Tapi kita unity, satu hati. Ya bersama-sama, saling menguatkan, saling meneguhkan, dan semuanya pertolongan dari Tuhan. Ya, demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling kemah itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau dan berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang 300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang, garis bawahi, Tuhan membuat pedang. Ya, Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Jadi antara mereka dengan mereka, musuh itu yang saling berperang. Karena kocar-kacir, dan inilah Allah yang berperang atas kita sehingga kita menjadi umat lebih dari pemenang. Lalu larilah tentara itu sampai Betsita ke arah Zerera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Nah, Hakim-Hakim 7 ayat 25 ini hasilnya. Mereka berhasil. Katakan mereka berhasil. Katakan aku berhasil. Katakan aku berhasil. Ayo. Ketik di dalam chat YouTube Anda, ya, katakan aku berhasil. Aku berhasil bersama Tuhan. Aku berhasil. Ketik. Ayo. Ini bukan ibadah hanya tontonan saja, tapi ibadah interaktif. Catat di dalam chat YouTube Anda, aku berhasil karena Tuhan. Ayo. Aku berhasil karena Tuhan. Haleluya. Inilah hasilnya kalau kita pakai paradigma baru, bahwa kita berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan hasilnya Tuhan buat segala sesuatu berhasil. Sama seperti tertulis dalam kitab Ulangan 1 ayat 30. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukan bagimu di Mesir, di depan matamu. Puji nama Tuhan. Dari semua yang kita pelajari, kita dapatkan pelajaran, yaitu 1, sungguh-sungguhlah menyembah kepada Allah. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Fokus kepada Tuhan. Ya, agar tidak terjerat, ya, tidak terjebak dalam jerat si iblis yang selalu menanti saat yang tepat untuk mengganggu kita. Haleluya. Yang kedua, kita tidak pernah sendiri. Katakan aku tidak pernah sendiri. Sebab Immanuel Al-Gibor, Allah perkasa beserta dengan kita. Kalau Allah di pihak kita, saya nggak ada lawan. Tidak ada yang berani lawan. Karena kita dibela oleh Tuhan. Yang ketiga, sekalipun pernah salah ya. Manusia pastilah tidak luput dari kesalahan. Karena masih kedagingan kita masih pakai. Ya, tapi percayalah walaupun kita pernah salah ambil keputusan. Seperti bangsa Israel. Dia tetap setia dan masih mau mendengar seruan doa kita. Amin. Haleluya. Yang keempat,
yaitu komitmen hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Andalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Pasti Dia bela dan kita alami mujizat kemenangan. Haleluya, puji nama Tuhan. Katakan kanan kiri, engkau akan mengalami mujizat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti bisa, ku pasti dapat lakukan semua, lakukan semua. Yesus yang beri kemenangan, Yesus yang beri kemenangan. Oh, terpujilah namanya. Engkau yang lebih tahu umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan, buat mereka yang lemah menjadi kuat. Katakan aku jadi kuat. Yang berbeban berat mengalami kelegaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang berputus asa mendapatkan pengharapan. Bahkan yang sakit oleh bilur darah Yesus Kristus disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang tolong anak-anak-Mu Tuhan. Berikan kekuatan yang baru. Seperti burung Raja Wali terbang tinggi melintasi badai. Tuhan, kami percaya Engkau akan membuat suatu terobosan. Tuhan akan membuat suatu breakthrough dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk para pengusaha dimanapun mereka berada. Tuhan, berikan hikmat dan marifat supaya mereka mendapatkan omset-omset, keuntungan-keuntungan yang besar bagi anak-anak-Mu Tuhan. Demikian juga yang berkarir sebagai karyawan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka akan mengalami posisi-posisi yang Tuhan percayakan lebih tinggi, lebih tinggi. Bukan Kau berkata mereka tidak akan turun, tapi akan naik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang bela kami semua Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, kami adalah milik Kristus, keturunan Abraham, dan berhak terima janji-janji Allah. Kami percaya itu Tuhan. Diberkatilah keturunan kami. Anak cucu kami tidak akan meminta-minta roti. Anak cucu kami akan menjadi saluran berkat. Diberkatilah buah bakul kami, pekerjaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak akan menjadi ekor, tapi kami akan menjadi kepala. Dan banyak orang akan melihat penyertaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kami. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Perbenaran sorgawi, perbenaran sorgawi akan dicurahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami terima mujizat dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Kita siapkan hati kita, kita berdoa sebelum masuk dalam perjamuan kudus ini. Mari masing-masing mengkoreksi diri untuk minta ampun supaya kita bisa berkenan dalam perjamuan kudus ini. Mari kita berdoa, masing-masing berdoa, angkat suaramu. Oh Tuhan Yesus, ampuni kami, kuduskan kami, layakkan kami Tuhan oleh bilur darah Yesus Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat roti kita dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti.
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah roti yang kita angkat dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat cawan kita, anggur kita ini dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah cawan anggur yang kita angkat dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Katakan amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari naikkan syukur bagi Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, cinta-Mu, Engkau memateraikan kami dengan darah Yesus Kristus. Haleluya. Sehingga kami menjadi milik Yesus, ciptaan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Beri sorak-sorai, katakan haleluya, 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 haleluya. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan. Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memimpin kami semua. Makasih Tuhan buat bangsa negara kota kami, buat pemimpin bangsa negara kota kami. Tuhan yang terus menuntun, memimpin negara kami Indonesia, dari pemerintah pusat sampai yang terendah di daerah. Memberkati Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, para menterinya, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW di seluruh penjuru negeri ini, Sabang sampai Merauke.
Tuhan, kami berdoa biar kiranya bangsa ini tetap terpelihara di dalam kasih Tuhan. Berkati semua proses vaksinasi dari anak-anak sampai orang-orang tua, lansia, baik vaksinasi pertama, kedua, booster, Tuhan tolong semua. Sehingga akhirnya seluruh penduduk negeri ini divaksin lengkap dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat gembala kami Pak Niko dengan keempat wakilnya. Tuhan memberkati, berikan hikmat-Mu, berikan pengurapan Tuhan. Lebih lagi kasih yang dari Engkau. Mengasihi dengan paradigma yang baru ada atas para pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih berkati KCK 9 Pak Sony Waplow. Kau memberkati seluruh gembala cabang ranting yang ada. Khusus kami berdoa buat gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Gert Sarapi beserta istri dan anak-anak. Tuhan memberkati. Biarlah hati Bapa yang dari Engkau lebih lagi Tuhan. Kau berkati pelayanannya, Engkau memperluas pelayanannya. Tuhan berikan kekuatan, berikan pengurapan-Mu lebih lagi. Kami percaya Tuhan yang sudah menetapkan hamba-Mu di tempat ini, maka Tuhan yang terus berikan kemampuan. Berkati semua pekerja, pengerja, berkati umat-Mu, jemaat-Mu, berkati anak-anak yang sekolah, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong. Tuhan berkati semua hamba Tuhan yang sudah melayani, para pemusik, worship leader, hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan yang menolong. Biar kiranya semua dikasihkan untuk hormat, untuk kemuliaan. Kami berdoa Tuhan, buat saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan, bencana, di beberapa daerah di negeri ini. Tuhan yang kuatkan, Tuhan yang tolong, Tuhan yang hiburkan mereka. Tuhan memberkati generasi Yeremia, generasi yang cinta Tuhan Yesus mati-matian. Dibangkitkan negeri ini, dibangkitkan atas gereja-Mu untuk menjadi pemimpin-pemimpin di kemudian hari. Sehingga bangsa kami, negeri kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, segala puji hormat bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur dan kami siap terima berkat Tuhan melalui hamba. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, amin, dan memperluas daerahku, dan kiranya Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku, amin, daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kekasih Tuhan yang disayang oleh Bapa di surga, arahkanlah hatimu kepada Bapa di surga, sebab Bapa di surga senang memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, kasih karunia, berkat yang berkelimpahan dari Bapa Sorgawi melalui putranya Yesus Kristus. Pertolongan penghiburan yang manis dengan kuasa Allah Roh Kudus menyertai engkau, memimpin engkau mulai hari ini, sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan yang permai. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya.
GBI Legend Suprapto CK9 mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.